بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ustaz Dudi yang dimuliakan Allah, Ustaz Bawan selaku pengatur acara, para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah mendengarkan tawaiyah, taujihat yang disampaikan oleh Ustaz Dudi, walaupun disampaikan dengan pola ngobrol, nah insya Allah nyerap ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Dudi memberikan taujih, arahan kepada kita sekalian terkait dengan bagaimana kita mewujudkan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Saya insya Allah akan mengajak Bapak dan Ibu sekedar melakukan refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu pantulan ya. Refleksi itu pantulan. Berarti pada malam hari ini melalui sesi ini kita akan mencoba untuk mengulang kembali atau mencermati kembali tentang ibadah haji. Kemudian selain kita memahami tentang ibadah haji, juga melakukan perenungan apa yang telah kita lakukan ya bagi di antara kita yang sudah menunaikan ibadah haji, dan nanti bagi mereka yang belum menunaikan ibadah haji tentu bisa belajar pula atau belajar untuk memahami dari pengalaman mereka yang sudah haji. Kemudian tentu dengan tujuan atau maksud agar kita melakukan perbaikan. Dalam konteks ini kita ingin melakukan perbaikan yang terus-menerus, yaitu di dalam masalah keimanan, memperbaharui keimanan kita, mengimplementasikan nilai-nilai tauhid di dalam aktivitas keseharian kita. Seperti biasa, saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk mencermati ayat-ayat Al-Quran ya, dalam rangka memahami tauhid di dalam kehidupan sehari-hari dengan pola refleksi ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196, kita menemukan perintah dari Allah yang bersifat unik terkait dengan haji, berbeda perintah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah haji, kalau perintah untuk menunaikan ibadahnya itu sendiri, itu di Ali Imran, dan kita semua sudah sama-sama memahami walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nanti ini akan kita cermati secara lebih dalam. Namun di Al-Baqarah ayat 196 ini unik sekali perintahnya, yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillahi untuk Allah. Jadi perintah untuk menyempurnakan. Mengapa ya perintah untuk haji itu, perintahnya itu sempurnakanlah ya. Tentu tidak semata-mata Allah menggunakan frasa, menggunakan diksi atau menggunakan kalimat, melainkan tentu ada maksud
ada tujuannya. Ibadah haji berbeda dengan ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah apalagi dengan sholat. Kalau dilihat dari sumber nilainya, tentang sholat, sumber nilai dari Al-Quran yang memerintahkan atau yang mengatur tentang sholat itu sangat sedikit. Sumber nilai dari Al-Quran yang mengatur tentang zakat sangat sedikit. Tentang puasa adalah lebih daripada tentang sholat dan tentang zakat. Tapi ibadah haji itu sumber nilainya dari Al-Quran itu hampir mengatur keseluruhan praktek daripada ibadah haji. Jadi di dalam Al-Quran kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang praktek daripada ibadah haji atau tentang manasik. Nah, ini yang pertama. Boleh jadi sempurnakanlah, karena memang ibadah haji dilihat dari segi sumber nilainya memang lebih sempurna dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, ibadah haji adalah ibadah yang, kalau saya menggunakan kalimatnya, multidimensi. Multidimensi. Karena ibadah haji itu ibadah yang dilakukan bukan dengan fisik saja, bukan dengan ucapan saja, tetapi juga disertai dengan hal-hal yang lain. Ada bekal ekonominya, ada menyangkut aspek dimensi sosialnya, dimensi ekonominya, dan dimensi-dimensi yang lain. Jadi aktivitas haji adalah aktivitas multidimensi. Nah, multidimensi daripada ibadah haji ini seharusnya menciptakan perubahan pada manusia itu dalam juga berbagai aspeknya. Ya, lahirnya, batinnya, intelektualitasnya, cara bersikapnya. Nah, ini saya menggunakan bahasa ini. Ibadah haji itu adalah praktek ibadah yang bersifat transformatif, yang sempurna. Nah, itulah sebabnya barangkali kenapa Allah menggunakan kalimat wa'timmu, ya, sempurnakanlah ibadah haji, karena bukan saja dari aspek nilainya yang sempurna, ya, bukan saja dari segi praktik daripada ibadah haji yang menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan manusia, tetapi juga seharusnya memberikan perubahan pada berbagai aspek dari kehidupan manusia. Selesai dari ibadah haji, ya, fisiknya muslim, ya, berserah diri kepada Allah, intelektualitasnya, pikirannya juga berserah diri kepada Allah, aktivitas dalam ekonominya juga berserah diri kepada Allah, dalam aspek sosial, hubungan dengan kemanusiaannya juga berserah diri kepada Allah. Nah, ini barangkali diksi wa timmu al hajja wal umrata lillah ini karena mencerminkan ibadah yang bukan saja lengkap dari aspek sumber nilai, tetapi juga multi dimensi dan memberikan peluang untuk perubahan pada manusia itu dalam seluruh aspeknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Ali Imran ayat 97. Ini adalah ayat yang secara langsung memerintahkan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi, atas manusia, hijjul baiti, menuju ke al-bait, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan kepadanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat dari aspek retorika, dari aspek balaghah, ya. Kita berangkat dari ilmu gramatika bahasa Arab,
ilmu tata bahasa Arab. Kalimat walillahi 'alan nasi hijjul bait itu kalau kita lihat dari pendekatan nahwu, ilmu nahwu, walillah dan bagi Allah itu keterangan. Alan nasi atas manusia itu adalah khobar mubtada atau apa ya, predikat ya. Lalu kemudian hijjul baiti itu adalah mubtada, subjek. Ya, subjeknya di apa, mubtada muakhar, jadi subjek yang dibelakangkan. Jadi kalau kita lihat dari tata bahasa, sebetulnya hijjul baiti ala nasi lillahi. Hijjul baiti menuju ke al-bait ala nasi atas manusia, atau diwajibkan pada manusia, lillahi itu dhorof, keterangan ya, untuk Allah. Nah, ini kalau kita lihat dari ilmu nahwu. Tapi oleh Allah digunakan kalimat didahulukan dorofnya lillahi. Kemudian setelah itu baru kemudian predikatnya alan nasi, baru terakhir itu subjeknya. Tentu ada maksud. Menurut ilmu balaghah itu perubahan kata dari hijjul baiti alan nasi lillah menjadi lillahi alan nasi hijjul bait itu menunjuk pada adanya spesialisasi, terutama pada kalimat lillah yang seharusnya menurut tata bahasa galibnya itu di belakang lalu kemudian diawalkan. Itu menunjuk pada makna apa, spesialisasi atau apa, eksklusivitas ya, eksklusivitas. Nah, ini kalau bahasa ininya ya, bahasa balaghahnya lil hasri wat taukid. Jadi didahulukan dorof, didahulukan lillah, ini menunjuk pada hasar, apa, pembatasan. Berarti bahasa kitanya hanya walillahi dan hanya bagi Allah. Nah, gitu. Wat taukid dan penegasan ya, penegasan secara eksklusif hanya untuk Allah. Di sini ada penekanan gitu ya, walillahi. Ada seperti ketika kita membaca itu di dalam sholat, membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Nah, itu kan kalau menurut tata bahasa na'buduka, kami menyembah engkau, na'buduka. Tapi kaknya itu kaful mukhatab lalu diganti, ditakdim, diawalkan, dikasih ziyadah iyyaka na'budu, mengandung makna at-taukid wal hasar, mengandung makna pembatasan dan mengandung makna penegasan secara eksklusif hanya kepada kamu, hanya untuk kamu. Nah, ibadah haji Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah itu adalah ibadah ya yang apa, mentrain kita ya, melatih kita untuk betul-betul ya menghadapkan diri kita kepada Allah, untuk menunjukkan kepada Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Hijjul bait, hadirin rahimakumullah, dari kata hajja yahuju hajjan, bisa juga hijjan. Secara bahasa artinya menuju ya. Kemudian al-bait artinya ya rumah, maksudnya Ka'bah. Kemudian alan nas, nah, ini menarik ini, alan nasi ya, atas manusia atau diwajibkan pada manusia. Kalau ibadah saum, Al-Baqarah nomor 183, ya ayyuhallazina amanu, nah, gitu. Ayo orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, ya telah diwajibkan atas kalian berpuasa dan seterusnya. Itu mukhatabnya itu adalah orang yang beriman. Tapi ibadah haji walillahi 'alan nasi ya, ibadah haji adalah merupakan hak Allah ya atas manusia. Ini digunakan kata manusia, bukan orang yang beriman,
Nah, ini saya menemukan ada penjelasan dari Syekh Al-Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatih Al-Ghaib. Menurut beliau, kenapa digunakan kata anas? Ya, tentu bukan berarti bahwa ibadah haji ini apa ya untuk juga orang yang bukan muslim, bukan begitu. Tapi liyadulla ala anna hadzal hukma sabitun fi asli syar'i di jami'il mukallafin. Jadi di jami'il mukallafin. Jadi bahwa kenapa digunakan kata anas? Nah, ini kata Imam Ar-Razi menunjukkan bahwa pada asalnya, pada pokoknya, nah, ibadah haji ini memang diorientasikan atau diproyeksikan atau ditujukan kepada semua yang mukallaf, kepada semua yang mukallaf, yang diwajibkan. Nah, siapa yang diwajibkan? Yaitu hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, ini ditegaskan di dalam Dilalil Quran. Ini yushiru ila umumir risalati wartibati hadal baiti bil insaniyati jami'an wa annahu baitullah linnasi kafatan. Kenapa digunakan kata anas? Yushiru ila umumir risalah. Ini menunjuk pada globalitas daripada risalah, globalitas daripada misi, globalitas daripada ajaran Allah. Kemudian mungkin ini kaitan dengan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi founding fathers, ya, menjadi bapak dari agama samawi. Kemudian waratibati hadzal bait bil insaniyati jami'an. Ya, digunakan kata anas ini karena memang ibadah haji ini memiliki relasi, memiliki kaitan. Kaitan dengan apa? Kaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan secara menyeluruh. Bahkan dikatakan itu wa annahu baitullah linnasi kafatan. Nah, ini menunjuk pula pada memang Ka'bah dalam hal ini, ya, Baitullah adalah merupakan rumah Allah bagi manusia, ya, secara seluruhnya. Jadi mana tuh pusat bumi teh? Nah, mungkin ya pusat bumi maka Ka'bah itu. Pamit percantan mangga besok diukur. Bakal kapendak gitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, walillahi. Kenapa itu dorof di dalam ayat ini diletakkan di awal? Lillahi. Ini hakun wajibun lillahi. Untuk menegaskan bahwa memang ibadah haji adalah merupakan hak Allah. Ya, merupakan hak yang wajib untuk ditunaikan oleh hamba Allah. Di annahu mutadamminul wujubi wal istihqaq. Bukan saja aspek hukum memang ibadah haji itu wajib, tetapi memang Allah berhak untuk diibadahi, rumah Allah itu berhak untuk dikunjungi. Nah, ini penegasan dari kalimat walillahi ala nasi hijjul bait. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lillah, untuk Allah. Ibadah haji adalah untuk membangun orientasi kehidupan hanya kepada Allah. Ibadah haji adalah ibadah untuk memantapkan wijhah kita, ya, menghadapkan kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita coba lihat, saya melihat dalam 3 aspek. Yang pertama pada aspek motivasi, pada aspek motif. Yang kedua pada aspek proses. Yang ketiga pada aspek keluaran. Atau juga bisa kita lihat dalam 3 aspek itu, aspek persiapan sebelum haji, lalu kemudian pada aspek ibadah, pelaksanaan, dalam hal ini adalah manasik, lalu kemudian yang ketiga bagaimana implikasi daripada ibadah haji itu dalam kehidupan kita, al-asar.
Hadirin rahimakumullah, kita akan coba bedah ya. Ini lillahi dalam aspek apa persiapan sebelum haji atau pada tataran motivasi, pada tataran iktikad ya sebelum kita haji, dan nanti pada pelaksanaannya dan seterusnya pada implikasinya. Mari kita lihat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Yang tadi sudah kita bahas kenapa Allah menggunakan kalimat sempurnakanlah, unik gitu ya. Juga kalimat sempurnakanlah boleh jadi menunjuk pada ibadah haji adalah ibadah yang tidak ringan untuk ditunaikan. Ibadah yang tidak sederhana untuk dijalankan. Oleh karena itu maka memerlukan adanya pemantapan pada aspek motivasi, pemantapan pada aspek iktikad gitu ya. Jadi apa, walillahi ala nasi hijjul bait ya, didahulukan dorofnya lillah. Nah, ini harusnya tuh membangkitkan, menggandakan semangat, apa, menguatkan motivasi kita untuk Allah, untuk memenuhi ibadah haji. Hadirin rahimakumullah. Ibadah haji dilakukan di Mekah yang jauhnya itu 8.000 km dari kita. Pakai pesawat 9 jam, 10 jam. Kalau dulu ya pakai apa tuh kapal layar itu sampai berbulan-bulan ya. Ada yang mengatakan 1,5 bulan paling cepat. Ada yang mengatakan 3 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan itu. Ya, tergantung pada kecepatan daripada kapal layar itu. Perjalanannya jauh. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian ibadah haji itu dilakukan oleh kita di tempat yang kita tidak tahu atau kita asing bagi kita. Asing tempatnya. Dan ibadah haji itu ibadah yang apa? Terkait dengan beberapa tempat. Ada proses di mana kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terkait dengan Masjidil Haram, di mana di dalamnya ada Ka'bah, dan di sebelahnya itu ada tempat sa'i, ada mas'ah. Lalu kemudian ibadah haji terkait dengan proses bermalam Mina pada hari Tarwiyah. Lalu kemudian besoknya berangkat ke Arafah untuk menunaikan wukuf sampai kemudian maghrib. Habis maghrib berangkat lagi menuju ke Musdalifah atau yang disebut dengan Al-Mash'adul Haram. Lalu kemudian bermalam di situ, bermalam di tempat yang tidak ada atapnya, terbuka, ya betul-betul beratapkan langit. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang tempo hari menunaikan ibadah bisa apa bernostalgia, ya, bisa membayangkan tidur tanpa alas, ya. Kalaupun dikasih alas ya cuma dekrit aja gitu. Nah, tapi beberapa kita menyaksikan mereka betul-betul tanpa alas. Ya, kalau yang bawa sejadah, ya hamparkan sejadah. Lalu malam tanggal 10 mereka bermalam sampai subuh. Lalu kemudian berangkat ke Mina. Dari Mina melempar, habis melempar lalu kemudian dilanjutkan menuju ke Makkah menunaikan tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah lalu kemudian sembelih hadyu. Lalu kemudian bercukur. Lalu kemudian balik kembali di Mina. Ini terkait dengan tempat, beberapa tempat tadi. Dari Makkah ke Mina sekitar 10 sampai 15 kilo. 10 kiloan lah kurang lebih. Dari Mina ke Arafah sekitar 15 kilo sampai 20 kilo. Dari Arafah ke Musdalifah antara 5 sampai 8 kilo. Dari Musdalifah lalu ke Mina. Begitulah terkait dengan beberapa tempat. Hadirin rahimakumullah. Cuaca sangat tidak bersahabat. Musim ini adalah musim yang panas. Kita menyaksikan di media massa itu sampai di titik 45 derajat Celcius. Kita bayangkan 6,35 wetos ke pengan. Ya, 45 derajat luar biasa. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang terkait dengan situasi dan kondisi yang cenderung saya menyebut crowded, ya, dan ditambah lagi dengan kerumunan manusia yang sedemikian banyak.
Dalam Al-Quran disebutkan, ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang itu dari berbagai penjuru. Hadirin rahimakumullah. Saya pernah menunaikan umroh di bulan Ramadan, yang kemudian banyak orang mengatakan bahwa umroh di bulan Ramadan itu hampir mendekati haji. Saya kira tidak. Umroh di bulan Ramadan itu nggak sampai, mungkin seperempatnya daripada ibadah haji pun mungkin tidak sampai. Ya, multi situasi dan kondisi yang sedemikian rupa itu, maka memerlukan persiapan. Watimul hajja wal umrata lillah juga mengandung makna bahwa untuk ibadah haji harus dipersiapkan. Tentu bukan persiapan fisik saja, ya, bukan saja persiapan secara fisik, tapi juga rezeki. Hadirin rahimakumullah, ada yang menarik dalam sebuah pengajian saya tidak perlu saya sebutkan namanya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau saya menunaikan ibadah haji tetapi maaf katanya sumber hartanya ya dari yang dia sebutkan, ya katanya hasil dari sogokan, kira-kira begitu. Itu sampai debat, itu di masjid itu sampai debat. Sebagian mengatakan tidak baik itu ibadah haji, bahkan batal ibadah hajinya. Lalu kemudian yang bertanya itu malah bertanya, kata dia itu adalah, ya daripada katanya dipakai untuk para rugu, mari dipakai ibadah haji gitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan tauhid di dalam kehidupan kita sebelum kita menunaikan ibadah haji adalah dengan memastikan bahwa rezeki yang kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji adalah rezeki yang terbaik, rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah. Jadi dipersiapkan rezeki. Hadirin rahimakumullah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tentu perjalanan ke sana itu memerlukan bekal, dalam hal ini memerlukan ekonomi, memerlukan rezeki. Haji furoda sawarna dugikeun ka dugikeun ka 1 miliar gitu. Haji furoda PNH plus di kisaran 200-an, 150 sampai 200. Nah, yang reguler sekarang aja sudah lumayan. Jadi diperlukan rezeki. Tetapi harus kita pastikan bahwa rezeki ini bersumber dari yang halal dan bersih. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan tauhid sebelum kita berangkat, itu adalah dengan memelihara rezeki. Kita pastikan sumber dananya berasal dari sumber dana yang halal. Lalu hadirin rahimakumullah, al-fursah, kesempatan, peluang. Kalau hari ini kita daftar, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menurut informasi yang saya baca di media massa, terutama untuk kota Bandung dan Garut, harus nunggu 24 sampai 25 tahun. Berarti lamun ayeuna umur 50 tahun, namanya ayeuna daftar, berarti engke umur yuswa 75 tahun namanya mios gitu. Hadirin rahimakumullah. Karena itu banyak orang kemudian mencoba ya untuk menggunakan cara yang tidak benar terkait dengan kuota, dengan fursah. Jadi sebetulnya kuota yang terbatas ini pun adalah ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Saya seperti ketika misalnya ada orang yang bertanya, "Ustaz, gimana nih ada yang nawarin katanya ONH biasa reguler gitu. Biasa namanya kan namihana namun sekitar terus daftar 25, terus namihna misalnya gitu. Nah 25 day, kira tanggung 50. Bisa berangkat dengan reguler, tapi ayat tamihanana ya sekitar 25, jadi 75. Tamihanana 50. Jadi 100 ya lumayan daripada ONH plus. Tapi itu ONH plus sami kedangan tas. Jadi bagaimana menunaikan ibadah haji harus dilakukan dengan cara ar-rasyid, ar-rishwa, nyogok. Padahal ar-rasyid wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok itu masuk neraka. Tapi tadi pagi saya membaca itu di mana itu? Di media sosial, di medsos itu. Itu ada seorang, bukan ulama kali ini mah, dia sampai mengatakan bahwa nyogok dan disogok itu boleh
sepanjang untuk kemaslahatan. Waduh, ini. Ada lagi yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita mengimplementasikan tauhid sebelum kita berangkat itu terkait dengan persoalan fursa, dengan kesempatan, dengan kuota. Ya, kita daftar dengan dengan tertib ya. Kalau kita ingin berangkat lebih dulu ya mungkin pilihannya ke ONH Plus. Nah, sama Stadudi itu ONH Plus. Atau ya mungkin ke Furoda. Tapi Furoda katanya hari ini kebijakan Saudi dihapus. Kemudian yang lain hadirin rahimakumullah. Watibul hajja wal umrata lillah juga memerlukan bekal ilmu. Bagaimana ya orang menunaikan ibadah haji tapi tidak ada persiapan tentang keilmuan sama sekali. Kita menyadari Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Manasik al-hajj, ilmu tentang manasik itu adalah satu dari dua ilmu yang jarang dibahas. Di dalam pertemuan-pertemuan pelajaran, di masjid, dalam pengajian mingguan, bulanan, jarang dibahas. Satu dari dua topik, satu terkait masalah haji, dan yang kedua terkait masalah bagi waris. Seolah-olah ya warisan mah itu bagi mereka yang ditinggalkan, tinggal pergi, dan haji itu bagi orang yang akan berangkat. Sering kita dihadapkan pada ada informasi, saya katanya mendadak nih, ada panggilan dari Pak Kemenang katanya untuk berangkat besok gitu. Waduh, kita belum belajar, belum ikut itu diklat manasiknya itu. Hadirin rahimakumullah. Nah ini apa itu namanya? Bagaimana ya tauhid ini oleh kita diimplementasikan di dalam persiapan sebelum haji dalam aspek keilmuan. Karena kita menunaikan ibadah haji bukan untuk wisata, tetapi untuk menunaikan ibadah. Nah ini hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis riwayat Ahmad. Ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Segerakan untuk menunaikan ibadah haji. Karena setiap dari kalian itu tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa kepadanya. Hadis ini ya mungkin relevan bagi di antara kita yang belum ya menunaikan ibadah haji. Ya tentu insya Allah hadirin yang ada di media saat ini, insya Allah kita sudah. Mungkin anak-anak kita belum, keluarga kita belum, tetangga kita belum. Ini yang harus kita siarkan. Jadi bagaimana kita menanamkan lillah ya, tauhid dalam arti ada azam, ada motif, ada keinginan untuk betul-betul bisa menunaikan ibadah haji. Ya, dan itu diwujudkan melalui persiapan, dipersiapkan dengan baik, ya, direncanakan, diwujudkan dalam langkah-langkah persiapan, bukan sekedar keinginan, tapi ingin melakukan cara-cara yang menunjukkan bahwa memang dia menunaikan, merespon aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah menunaikan ibadah haji. Saya mendengar ini Bapak sama Ibu ada ceritanya tukang bakso dia itu setiap menerima laladangan itu disimpan di tilu tempat 12.000 pengawas bakso si emas teh. Nah lalu yang 10.000 dimasukkan ke dalam saku, yang 1.000 dimasukkan karena kantong plastik, yang 1.000 dimasukkan ke dalam kantong kotak dari kaleng yang dipatri. Nah, Mas, ini si Mas ini kok setiap dapat laladangan itu ditempatkan ke 3 tempat. Iya, yang di saku ini 10.000. Nah, nanti kalau pulang ke rumah diboroloken Kak Bojo. Nah, gitu. Nanti dihitung oleh istri, oleh anak. Lalu setelah dikurangi dengan modal tadi subuh belanja, maka selisihnya adalah merupakan nafkah buat keluarga. Lalu itu Mas yang dimasukkan ke dalam kantong plastik apa? Saya ingin memenuhi hak saudara-saudara saya. Jadi kalau ada yang datang bawa maaf, datang meminta bantuan, saya lihat ada fakir miskin, saya ambil dari kantong keresek ini, sengaja saya pakai kantong keresek agar mudah saya mengambilnya.
Jadi dia ingin menunaikan hak manusia. Lalu, Mas, yang satu lagi tuh disimpan di kaleng. Ini kaleng, Mas. Ya, kaleng ini sengaja saya patri gitu. Mas, buat apa itu? Saya sengaja memasukkan uang 1.000 ke dalam kaleng ini karena saya ingin menunaikan hak Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lillah dalam hal ini adalah hanya untuk Allah. Kesadaran bertauhid itu harus diwujudkan di dalam langkah-langkah persiapan, dimulai dengan memantapkan niat atau azam, ditumbuhkan kesediaan kita, kesadaran kita untuk menunaikan ibadah haji, bahwa ibadah haji adalah merupakan rukun ya yang tidak sempurna keislaman seseorang sampai ibadah haji itu ditunaikan olehnya. Nah, ini pada tataran motivasi, pada tataran persiapan. Nah, ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu pada tataran manasik. Hadirin rahimakumullah, pada tataran pelaksanaan. Tadi sudah saya sampaikan, ibadah haji bukan untuk wisata, tapi untuk beribadah. Yang namanya beribadah itu pada prinsipnya disepakati oleh para ulama, harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi itu adalah bentuk-bentuk yang valid, yang legal di dalam syariat Islam. Khudu anni manasikat. Lakukan oleh kalian ibadah haji dengan merefer kepada pakai aturan ibadah haji dariku. Hadirin rahimakumullah. Ini tantangannya besar di lapangan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin kita bisa kilas balik kali ya. Bagaimana ketika kita menunaikan ibadah haji, baginda Nabi Muhammad SAW tanggal 8 itu kan menuju ke Mina, melakukan mabit di Mina pada hari Tarwiyah itu. Ini sampai hari ini kita menyaksikan bahwa mungkin persentasinya tidak lebih daripada 5% dari saudara-saudara kita, ya, jamaah haji Indonesia yang pada hari Tarwiyah itu berusaha untuk menunaikan ibadah mabit di Mina. Kita bisa bayangkan ibadah haji itu hanya 6 hari ya, dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 dengan catatan itu nafar tsani, atau bisa 5 hari ya kalau nafar awal. Hadirin rahimakumullah, tanggal 12 itu sudah pulang dari Mina ya, tidak ke maghriban lalu kemudian selesai sudah. Itu hanya 5 hari atau paling lama ya 6 hari. Bayangkan sekarang dari 6 hari itu 1 hari tidak bersama Rasulullah. Karena Rasulullah itu Yaumat Tarwiyahnya ke Mina ini tidak dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini satu hal. Memang tantangannya besar sekali ketika kita menunaikan ibadah haji ini, karena tadi ibadah haji adalah ibadah yang terkait dengan evakuasi, ya, terkait dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, terkait dengan transportasi dan macam-macam. Tapi ya itulah tantangannya. Ketika kita menunaikan ibadah haji itu ya kita sesuai dengan persiapan yang sudah kita mantapkan sebelum kita berangkat, dan pada saat pelaksanaannya, pada hari hanya, pada waktunya, ya kita pun menunaikan ibadah haji itu sesuai dengan contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini seolah-olah memberikan penekanan kepada kita bahwa ibadah haji itu nggak ringan. Ya, ibadah haji itu berat, ibadah haji itu luar biasa, memerlukan kesungguhan daripada kita. Nah, lalu jangan sampai ibadah haji itu ya istilahnya itu yang dicari ya yang penting cepat selesai gitu kan. Nah, gitu. Hadirin rahimakumullah. Ibadah haji itu adalah hanya sekali itu kewajibannya. Al-hajju marratan famazada fakwatatahu. Ibadah haji itu wajibnya hanya sekali. Kalau menunaikan yang kedua,
menunaikan yang ketiga, yaitu tatawu, itu hanya sunnah saja. Eh, karena ibadah haji itu adalah hanya sekali yang wajib itu, maka yang sekali ini, jangan sampai kemudian disia-siakan peluang. Sebab yang sekali ini yang wajib. Kalau nanti kita menunaikan yang kedua, itu sudah bukan lagi wajib. Nah, maka watimul hajja wal umrata lillah itu harus membangkitkan apa itu namanya semangat, memantapkan azam pada diri kita untuk menunaikan ibadah haji yang memang benar penuh tantangan di lapangan itu, tetapi bagaimana kita untuk bisa menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, saya tidak dalam kerangka apa, tapi untuk jadi bahan pelajaran buat kita. Contoh kasus misalnya melempar pada tanggal 10, ya, Yauman Nahri, pada tanggal 10 itu kan pagi hari. Sementara melempar pada tanggal 11, 12 dan 13 itu adalah ba'da zawali syams, artinya ya ba'da zuhur. Ya, banyak di antara kita yang apa itu namanya, ya melemparnya yang penting malah melempar gitu. Dilakukannya malam hari gitu kan. Ya, kalau ingin melemparnya dengan tenang, dengan tentram, ya menurut saya memberi ayun itu nama kosong pisan gitu kan gitu. Ya, tapi kan ya itulah tantangannya gitu. Betul sih, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Itu ya sebatas kemampuan kita. Betul. Tetapi jangan berlindung di bawah ketidakmampuan. Jadi mastata'tum artinya ya sebatas kemampuan kita. Ya artinya kita harus coba dulu. Coba dulu, dilakukan dulu, dijalani dulu. Ya kalau ternyata mentok, ya sudah. Nggak ada persoalan kalau memang sudah mentok. Tapi dijalani dulu. Gitu. Jangan belum apa-apa, lalu kemudian kita sudah mengalah. Nah, gitu, kira-kira gitu. Contoh misalnya, tadi melempar itu memang ya ada aturan sih. Bahwa melemparnya itu ya yang tanggal 10 tidak boleh pagi hari. Melemparnya itu harus nanti setelah duhur tanggal 10. Lalu ada apa bagian keamanan yang menjaga dan seterusnya. Ya, yang penting kita merespons dulu sesuai aturan Allah. Kita coba untuk berangkat menunaikan melempar itu sesuai dengan waktunya. Tapi pas giliran nanti di jalan dijegal, ya udah harus balik lagi ya. Apa boleh buat? Baru kemudian itu berlaku. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah itu sebatas daripada kemampuan kita. Kalau kita sudah jalani, kita sudah lakukan, tapi kemudian mentok, ya ada penghalang nih, ya memang oleh keamanan di seker itu nggak boleh kita ya apa boleh buat. Kalau memang sudah begitu. Nah tapi ini belum apa-apa ya sudah ya udahlah, jangan sampai seperti ini pada tataran manasik. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan lillahi atau tauhid ini hanya untuk Allah, ya orientasi hidup kepada Allah ini setelah menunaikan ibadah haji. Kita sering mendengar ada istilah mabrur, ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji, sering kita hajjan mabrur. Mudah-mudahan ibadah hajinya mabrur. Itu mabrur itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah terambil dari kata baro. Baro ya baru baron. Ya, artinya baro itu berbuat baik. Baro ya baru, baron itu adalah kebaikan. Nah, mabrur artinya adalah orang yang diterima atau orang yang diberi kebaikan, atau dengan kata lain adalah orang yang penuh dengan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, mari kita lihat ini ya. Jadi kalau tadi yang pertama dalam aspek niat persiapan, yang kedua pada aspek pelaksanaannya, sekarang yang ketiga kita akan mencoba untuk mencermati ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ini, karena ini yang sangat relevan. Bagaimana kita menjaga, merawat, dan membumikan
ya tauhid itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pasca hajinya, selesai dari ibadahnya. Baik, kita lihat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memulai ibadah haji dengan ihram, labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu dengan ibadah haji. Ketika umrah, labbaika Allahumma umratan. Atau labbaika umratan. Atau labbaika hajjan. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita ihram itu secara bahasa artinya memasuki yang haram. Apa? Ihram memasuki yang haram. Memasuki zona yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan makna lain, kita akan memasuki zona yang suci. Hadirin rahimakumullah. Ihram itu mengajarkan kepada kita transformasi diri, perubahan pada diri kita, agar kita mencoba merubah dari orientasi kehidupan duniawi ini menuju pada kesucian, menuju pada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan perubahan dari kehidupan duniawi menuju pada kesucian bukan berarti dengan meninggalkan dunianya. Bukan berarti dengan meninggalkan aktivitas dunianya. Bukan berarti meninggalkan aktivitas dagangnya. Bukan berarti meninggalkan aktivitas bisnisnya. Melainkan kita mengubah orientasi kehidupan yang material ansih menuju pada nilai yang penuh dengan kesucian. Karena kita ingin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan at-tahawulu ila taharati wal ubudiyah. Jadi ihram itu mengajarkan kepada kita agar kita bukan meninggalkan dunia, tetapi memantapkan aktivitas duniawi ini tidak berhenti pada dunianya itu sendiri. Melainkan karena kita ingin memperoleh kesucian. Kesucian secara lahiriah, kesucian secara batiniah, kesucian secara spiritualitas. Yang kedua, al-ihram labbaika Allahumma hajjat. Dimulai dengan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu pada haji atau umrah dan seterusnya. Ini juga mengandung makna tentang pentingnya pelurusan niat atau pensucian niat. Saya menggunakan istilah tanqiyatun niyyah. Kalau bahasa kita aja mengikhlaskan niat, ikhlasun niyyah. Ini penting sekali. Niat bagaimana niat itu oleh kita dibersihkan, dijaga oleh kita. Sebab segala sesuatu itu tergantung pada niat. Ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Ya, kalau niatnya menunaikan ibadah itu ingin dilihat oleh orang, ingin mendapatkan apalagi gelar, misalnya, ingin mendapatkan apresiasi dari sesama manusia, ya tentu itu tidak bersih niatnya. Niatnya harus lurus. Jadi ihram itu mengajarkan akan urgensi pentingnya kita memantapkan niat. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, ihram ya labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan itu membangun kesadaran ilahi yang tinggi dalam kehidupan kita. Bahasa lainnya istihdharullah fil qalb. Bagaimana kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Bisnisnya jalan, oke, dagangnya diteruskan, pelayanan publiknya dijalani oleh kita, tetapi kita hadirkan Allah di dalam aktivitas kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah ya kita yang mampu merawat, menjaga dan meningkatkan aktivitas yang
keseharian kita yang tadi dagang, bisnis, ya, pelayanan publik dan seterusnya itu, lalu kita isi dengan kesadaran ilahiyah bahwa ketika kita menunaikan itu adalah merupakan panggilan, ya, hayatuna kulluha ibadah, bahwa kehidupan kita adalah merupakan ibadah. Ini yang pertama, ya, bagaimana ihram memberikan arah kepada kita di dalam mengimplementasikan tauhid di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, ketika kita menunaikan ibadah haji, kita melakukan tawaf. Falyatawafu bil baitil atiq. Hadirin rahimakumullah, tawaf mengelilingi Ka'bah dengan arah yang berlawanan dengan putaran jarum jam. Ya, ketika kita tawaf, kita mulai mencium Hajar Aswad. Ketika kita tawaf, kita melakukan 3 putaran pertama dengan lari-lari kecil. Lalu berikutnya dengan berjalan biasa saja. Hadirin rahimakumullah, menunaikan ibadah haji, tentu dalam hal ini maksud saya adalah tawaf, tentu memiliki apa itu namanya hikmah. Yang pertama adalah tawaf itu adalah merupakan pengakuan atas pusat kehidupan spiritual. Jadi kita mengelilingi Ka'bah itu adalah kita membangkitkan kesadaran kita tentang adanya pusat daripada kehidupan spiritualitas kita. Harus berpusat. Berpusatnya dalam ibadah kita menghadap ke kiblat itu berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menunaikan tawaf itu tadi, ya, berputar 7 putaran, ya, 3 putaran pertama lari-lari kecil. Ini adalah simbol kepatuhan dan ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam aspek kehidupan ini, ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita ambil pelajaran dari tawaf. Kita patuh. Kenapa harus 7 putaran? Kenapa tidak 5? Nah, kenapa dimulai dengan mencium Hajar Aswad? Dan kenapa di salah satu sudut yang lain kemudian kita pun megangnya, merabanya? Hadirin rahimakumullah. Ini adalah menyimbolkan kepatuhan, pentingnya kepatuhan dan ketundukan secara total terhadap nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tawaf itu melambangkan peleburan ego dan kesetaraan umat. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sedang tawaf itu, pertama kali kita datang adalah tawaf kudum, ya, dan kita masih pakai kain ihram. Lalu kemudian kita berputar, ya. Di situ banyak sekali godaan. Tadi dijelaskan, diceritakan oleh Ustaz. Ya, bagaimana ketika kita sedang tawaf, ya, ada orang yang mungkin nggak sengaja kita. Ini sebetulnya tawaf itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bagaimana kita melebur ego kita, bahwa saudara-saudara kita mereka juga sama dengan kita. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah kelompok bimbingan ibadah haji yang saya dengar itu dari anggotanya itu memberikan arahan bahwa kalau ketika tawaf itu tidak mencium Hajar Aswad, sama dengan kita ke Makkah tapi tidak ke Madinah. Sama dengan kita ke Makkah tapi tidak ke Madinah itu. Waduh, ini bagaimana ya? Tawaf itu diarahkan sedemikian rupa untuk betul-betul bisa mencium Hajar Aswad, sehingga apapun yang terjadi, ya dialah sampai kalau perlu nyingeraikeun batur, kalau perlu sampai ngadedetkeun batur, kalau perlu sampai nyekek ke batur. Ini luar biasa, ya. Saya mah tidak melakukan itu katanya, tapi saya mah cenah dikawal, cenah saya bayar cenah ke orang di situ. Lalu dikawal. Ketika yang ngawalnya itu disinggraikeun batur. Wah, ada yang
celaka segala macam. Iya, dia tidak menyadari. Sebetulnya dia membayar kepada orang untuk nyingraikan itu sebetulnya dia melakukan itu. Sebab tidak mungkin dia nyingraikan itu lamun anjeunna henteu masihan sesuatu. Jadi sebetulnya dia sedang melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Nah, bagaimana ya ketika kita sedang beribadah itu, kita ego kita, ya kita lebur, lalu kemudian betul-betul kalau memang tidak memungkinkan untuk mencium hajar aswad, kenapa harus kita paksakan untuk mencium hajar aswad? Bukankah ada pilihan isyarat dan jawab? Ya, Bismillah, wallahu akbar. Ini kemudian yang ketiga, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang tawaf itu macam-macam orang. Ada yang udah di pinggir aja gitu. Ada yang setengah agak ke dalam, ada yang lebih dalam, ada yang mendekati Ka'bah dan seterusnya. Ini mencerminkan tentang kalau kata Ustaz Miftah Farid itu mencerminkan gaya katanya seseorang. Tapi lepas daripada mencerminkan gaya, yang jelas adalah bahwa ketika kita sedang melakukan tawaf itu adalah mencerminkan gerakan kehidupan yang dinamis. Jadi kita coba lihat orang yang sedang menunaikan tawaf, luar biasa itu. Bapak sama Ibu yang dimuliakan, itu seperti yang mencerminkan gerakan tadi yang sangat dinamis. Jadi memang kita harus bergerak. Ya, satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kita melangkah, dan melangkah. Persoalan hasil kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita ikhtiar, ya ikhtiar apapun. Ya ikhtiar untuk sehat, ikhtiar untuk sukses rezeki, ikhtiar untuk sukses bisnis dan seterusnya. Kita melakukan aktivitas dengan gerakan yang sangat dinamis. Persoalan hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, permulaan dengan mencium hajar aswad ini adalah merupakan simbol ikrar dan kesucian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang menunaikan ibadah haji, itu kita berkumpul di Arafah, ya berhenti sejenak. Sebetulnya di Arafah itu wukuf itu berhenti. Nah, jadi berhenti sejenak. Rasulullah di Arafah itu bahkan beliau tidur ya di atas unta gitu. Nah, sebelum beliau istirahat di Arafah, beliau melakukan khutbah dulu. Dan khutbah beliau sebetulnya tidak di Arafah, tapi di perbatasan. Namanya Namirah, ya Uronah, ya namanya tuh Uronah gitu. Uronah itu kalau sekarang ada Masjid Namirah. Nah, itu sebelum Masjid Namirah itu ada sebuah lembah. Nah, para sahabat itu mereka di lembah dan Rasulullah itu di atas. Rasulullah kemudian menyampaikan khutbah. Jadi sebetulnya khutbahnya itu di Uronah. Nah, kalau Masjid Namirah memang sekarang ini kan sebagiannya sudah masuk ke Arafah, tapi yang sebagiannya enggak. Nah, hadirin rahimakumullah, di Arafahnya itu beliau istirahat sampai maghrib, lalu kemudian menujulah ke Al-Masy'aril Haram. Nah, ini kita Bapak sama Ibu bisa bernostalgia bagaimana kita bermalam di Al-Masy'aril Haram atau yang kita sebut dengan Musdalifah ya. Kalau bahasa Al-Qur'an itu Al-Masy'aril Haram. Kalau bahasa kitanya itu Musdalifah. Kita tidur di situ ya, nyaris tanpa alas ya, tanpa atap dan seterusnya. Ini memberikan pelajaran yaitu tentang wukuf di Arafah dan di Masy'aril Haram ini sebagai simbol daripada mahsyar, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali, semuanya kita akan kembali kepada Allah. Dan pada saat kita kembali kepada Allah, kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, la tazulu qadama abdin. La tazulu qadama abdin. Ketika kita bangun dari kuburan itu, sebelum kedua kaki kita itu bergeser,
Sebelum kedua kaki kita bergeser, kita akan ditanya oleh para malaikat. Salah satunya yang akan ditanya itu adalah tentang kehidupan kita. Digunakan apa kehidupan kita? Hidup kita berapa tahun umur kita? Umur kita yang panjang ini dipakai apa? Rezeki kita ditanya dari mana rezeki? Dipakai apa rezeki? Ditanya pula ilmunya. Dipakai enggak ilmu? Dipakai apa itu ilmu? Hadirin rahimakumullah. Begitulah kita akan ditanya. Nah, maka apa itu namanya? Padang mahsyar. Padang mahsyar. Maksud saya padang Arafah dan Al-Masyaril Haram ini. Ini adalah momentum untuk memantapkan keyakinan kita bahwa kita kembali kepada Allah dan kita harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Boleh kita tak dilihat polisi, boleh jaksa luput untuk menyidik kita, boleh KPK luput menyidik kita, tapi kelak tidak akan luput malaikat untuk melakukan evaluasi, memeriksa, menginvestigasi, mengkonfirmasi, melakukan validasi, dan menjudge ya kepada kita semua. Ini akan terjadi kelak di Yaumul Qiyamah. Dan perkumpulan kita di Arafah serta di Al-Masyaril Haram ini adalah merupakan simbol daripada mahsyar. Dan ini harus kita siapkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Boleh, tidak apa-apa. Kita jalani kehidupan ini dengan cita-cita kita, nggak ada persoalan. Tapi mari kita ubah, ya. Tadi dari dimensi material ke dimensi spiritual dan dimensi kesucian. Jadi dunia ini bagi kita adalah merupakan instrumen, adalah merupakan alat, adalah merupakan kelengkapan untuk beribadah dan beramal saleh. Hadirin rahimakumullah, ya tentu ada hikmah yang lain. Ya, kita di Arafah, di Al-Masyaril Haram melatih ya kesabaran kita. Ya, memang hidup itu oleh Allah adalah ujian dan diuji kita oleh Allah. Fala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wabasyiris sabirin. Nah, hendaklah kita sabar. Allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, dunia ini adalah sebetulnya ujian. Saya dulu ketika belajar di pesantren itu ada pimpinan pesantren sampai mengatakan hidup harus siap diuji. Kalau tidak siap untuk diuji ya mati saja katanya gitu. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini dari Arafah dan Al-Masyaril Haram. Kemudian ini yang menarik ini. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu dari rangkaian ibadah haji itu adalah melempar, ya, melempar. Baginda melemparnya pada tanggal 10, ya, yang dilemparnya hanya Aqobah. Tanggal 11, 12, dan 13 yang dilemparnya adalah tiga-tiganya, ya, Ula, Wusta, dan Aqobah. Masing-masing dengan 7 lemparan. Saya sempat juga memang mendengarkan ada seseorang yang sangat emosional ketika melempar. Senalnya dipakai ngelempar. Kenapa? Saya ingin melempar setan. Memang di Saudi Arabia itu yang namanya jamarat itu disebut setan. Ante mau kemana? Saya mau ke Mina. Oh, aktif gue Mina ya? Oke. Kata dia itu setan. Jadi kalau kita pergi ke Mina itu mau ke setan itu. Hadirin rahimakumullah. Dulu Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ada di sini yang ketika menunaikan ibadah haji, jamarotnya itu masih kecil gitu kan. Yang dilemparnya itu lebarnya paling sekitar 2 meteran, 2,5 meter lah gitu. Ya Allah, sekarang ini sudah berubah itu. Ya, jadi kalau itu yang dilempar itu setan, ya sekarang mah setan lagi sangat gedean gitu kan. Konon itu dinding yang dilempar itu sekarang 22 meter gitu. Kalau dulu cuma 2 meter gitu kan.
Jadi nambah lagi 20 meter ya. Jadi setan agak beranak dan bercucu. Gitu. Hadirin rahimakumullah, ini apa? Apa itu? Apa hikmah yang bisa kita raih dari jumrah itu? Ini adalah merupakan fakta integritas. Jadi Bapak sama Ibu ketika kita melempar itu sesungguhnya adalah kita sedang, tadi kalau saya pinjam bahasanya Ustaz Dudi adalah ingin memusuhi setan. Fakta integritas. Saya muarek nyakatan ke setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita lempar itu. Itu adalah simbol perlawanan terhadap godaan setan. Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, maka jamaah haji itu harus betul-betul ya menjadikan setan itu sebagai adu mubin. Inna syaitana adu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah aduun mubin. Ketika kita sedang haji itu betul-betul mubin itu, nampak sekali, tapi nampaknya dalam bentuk simbolis. Nah, selesai ibadah haji itu betul-betul ya harus kita tampakkan itu setannya. Nah, apa itu setan? Segala perilaku liyasuddu an sabilillah yang bisa memalingkan dari zikir kepada Allah, yang bisa memalingkan dari orientasi kepada Allah. Segala upaya yang memalingkan kita dari Allah itu adalah bujuk rayu daripada setan. Kemudian yang kedua, Bapak sama Ibu, apa itu ya? Melempar jumroh, ini adalah merupakan pentingnya kebersamaan kita, pentingnya kebersamaan, ya, guyup, bahu membahu. Dalam rangka apa? Dalam rangka melawan kezaliman. Hadirin rahimakumullah. Memang mengajak kepada kebaikan, amru bil ma'ruf, itu begitu mudah. Begitu mudah. Dan itu bisa dilakukan oleh kita secara berjamaah. Tetapi sebetulnya belum lengkap. Ibarat dua mata uang, ada sebelah lagi, yaitu an-nahyu anil munkar. Dua-duanya ini harus sekufu, dua-duanya ini harus integrated, dua-duanya ini harus seimbang. Bukan saja al-amru bil ma'ruf, tetapi an-nahyu anil munkar. Memang kalau mengajak kepada kebaikan itu nyaris tanpa risiko. Tetapi kalau mencegah dari kemungkaran itu pasti berisiko. Ada orang menunaikan perbuatan buruk, lalu kemudian oleh kita dicegah gitu. Itu pasti akan berisiko. Ada berisiko. Saya, maaf ini sekedar cerita saja gitu. Suatu ketika saya dari Dago Atas mau ke kampus ke ITB. Nah itu kan dari Insinyur Haji Juanda itu beloknya ke Jalan Ganesha. Itu jalan yang cukup lebar itu sekitar 10 meter atau mungkin lebih gitu. Ini malah dipersempit gitu. Si jalan itu dipersempit oleh si itu yang suka ngatur itu di perempatan, di pertigaan itu. Yang dia ingin mendapatkan apresiasi jasa 1.000 perak, 500 rupiah gitu kan. Nah itu dipersempit sama dia. Lalu kemudian apa itu namanya? Saya bilang, baik-baik saya bilang, Kang, kita jalan teh ageng, nah kalah dipersempit kan. Anjeunna kalah ngawal kieu. Itu ngawalan teh bahasa tomol sareng bahasa preman. Sengaja saya persempit sebab kalau tidak saya persempit saya tidak bisa mengatur. Waduh, emang siapa gitu? Emang apa dia dapat tugas untuk mengatur? Hadirin rahimakumullah. Nah, untuk meluruskan itu nggak bisa oleh seorang. Harus bersama-sama dalam terutama masyarakat dan pemimpin. Jadi bagaimana itu melawan kezaliman itu harus dilakukan secara bersama-sama secara berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Suatu ketika saya lagi olahraga. Lalu kemudian sedang main badminton ya, double ya, lagi main. Tiba-tiba datang seseorang yang dia ya perempuan ya dengan busana yang sama sekali tidak karuan. Waduh ini gimana ya? Tidak ada yang merasa terganggu gitu. Saya merasa terganggu sekali. Aduh, ini situasinya lain. Nggak pernah saya melihat seperti itu. Ini pakaiannya betul-betul sangat sembrono gitu. Waduh, saya tahu kalau saya mencoba ngageng-gerehkeun itu bakal beresiko. Ya memang mau gimana ya?
Baginda Nabi menyatakan, idza ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi. Minimal ku hate gitu. Tapi kalau kemudian sekarang saya melihat situasinya itu, ya Allah, kayaknya bukan hatinya ingin mengubah gitu. No, ayah mah malah resep ninggalin gitu. Waduh, gitu. Harusnya kan kita berusaha untuk menghentikan. Gitu. Saya coba, saya bilang sama dia, waduh, Neng, saya bilang, ini kalau Neng pakai pakaian seperti ini akan terganggu. Waduh. Nah, terakhir ini, saya suatu ketika juga sama di PDAM itu, lagi main badminton. Pas di seberang saya itu, ada orang sedang melakukan perbuatan yang sama sekali tidak senonoh. Waduh, nih, nggak ada yang mencoba menghentikan. Bapak sama Ibu, saya turun aja. Saya samperin, budak bager, saya bilang, tadi ya, laman anjen suami istri, di kamar, sok, gitu. Tapi kalau kamu bukan suami istri, hati-hati. Saya bilang begitu. Dan saya tahu dia pakai busana seragam karyawan, karyawati yang ada di sekitaran itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini penting sekali kita untuk membangun keguyuban, membahu-membahu, membangun kekuatan secara bersama-sama untuk melawan kezaliman. Hari ini kita dihadapkan pada fenomena bagaimana penghancuran sebuah bangsa. Dalam hal ini adalah bangsa Palestina oleh Israel. Dan kita tidak boleh mendiamkan itu. Hadirin rahimakumullah. Maka melempar jumrah kita, ya, Aqobah, wusto, ula, wusto, dan Aqobah itu adalah mengajarkan kepada kita akan pentingnya solidaritas kita sesama umat, membangun kekuatan bersama berjamaah untuk melawan kezaliman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauhnya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 27-28. Implementasi tauhid harus diwujudkan dalam bentuk kesadaran kita juga untuk terus menggugah saudara-saudara kita untuk menunaikan ibadah haji. Ada kalimat wa azin fin nasi bil haji. Serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ada kalimat serulah, berarti kita juga harus berusaha untuk menyeru saudara-saudara kita, memotivasi, memfasilitasi agar saudara kita bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian liyashhadu manafi'alahum. Ini ada kalimat yang unik di dalam ibadah haji. Agar kita menyaksikan manfaat-manfaat. Artinya apa? Berbagai faidah hikmah dari ibadah haji ini oleh kita harus menjadi sumber kesadaran, munculnya kesadaran kita untuk mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan kita. Kemudian ayat kurusmallah, ibadah haji itu mengajarkan kepada kita untuk bertauhid kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk syukur. Zikir kepada Allah sebagai bentuk syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ada kata fakulu minha wa'atimul ba'isal fakir. Hadirin rahimakumullah, kita menunaikan ibadah haji, kita berhadiah dan kita makan sebagian dari hadiahnya dan kemudian kita bagikan al-ba'isal fakir kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ini mengajarkan tentang pentingnya solidaritas sosial. Kita harus bantu saudara-saudara kita. Hari ini kita dihadapkan pada luar biasa kondisi saudara-saudara kita yang banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih daripada 50 juta kurang lebih saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau menurut BPS itu sekitar 8, sekian persen, artinya 25 jutaan. Tapi menurut Bank Dunia, saudara-saudara kita yang miskin di Indonesia ini lebih daripada 150 juta. Ini menurut versi Bank Dunia. Berarti ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana untuk menumbuhkan kepedulian sosial kita. Terakhir, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, surat Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Lalu kemudian ke sana, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini kalimat la rafasa. Yang kedua, wala fusuqa, dan yang ketiga, wala jidala. Ini mencerminkan tentang lillah harus diwujudkan dalam bentuk penguatan karakter, penguatan moral kita,
dimulai dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang baik, tidak rofas, dan berusaha untuk komit pada nilai-nilai yang datang dari Allah. Jangan melanggar. Hadirin rahimakumullah. Nggak apa-apa, nanti istighfar we. Dan yang ketiga, wala jidalah. Orientasi pada kedamaian. Jangan sampai membuat persengketaan atau memicu adanya persengketaan. Ini menunjuk pada karakter. Jadi lillah, Bapak sama Ibu yang dimuliakan Allah, diimplementasikan oleh kita dengan penguatan karakter. Jadi tauhid seharusnya menguatkan karakter kita, karakter yang lembut, halus dalam berbicara, karakter yang komit pada nilai-nilai dari Allah. Jangan sembrono, serampangan, jangan mudah untuk melanggar aturan Allah, dan harus berorientasi pada assalam, pada kedamaian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji tadi di awal sudah saya sampaikan, ada ibadah yang transformatif karena dia lengkap dan memiliki peluang untuk mengubah kehidupan kita dalam berbagai aspek, baik fisik, jasmani, rohani, intelektual, dan seterusnya. Nah, ibadah-ibadah yang lain pun seharusnya kita mengacu kepada ibadah daripada haji. Jadi pada prinsipnya baik sholat, zakat, puasa, dan haji itu semuanya adalah dalam rangka untuk membangun wijah kita, orientasi kehidupan kita lillahi kepada Allah, yang kemudian diwujudkan, diimplementasikan dalam beberapa langkah atau gambaran seperti yang tadi sudah kita derivasi kita turunkan dari nilai-nilai ibadah haji. Demikian Kang Wawan yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya yang saya sampaikan adalah merupakan bahan, sementara daging nama parantos didugikan ke Ustaz Dudi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa lihaza wa astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم